Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, pada saat itu, Chu Feng sudah membawa Tang Ying ke tempat yang jauh dari keluarga Cao. Tidak hanya dia menyiapkan biaya perjalanan yang cukup untuk Tang Ying, tapi dia juga menggunakan teknik formasi spiritualnya untuk membantunya mengubah penampilannya. Kecuali seseorang adalah spiritualis dunia jubah abadi, maka tidak mungkin bagi siapapun untuk melihat melalui penampilan Tang Ying yang berubah. Mulai hari ini, namamu bisa tetap Ying. Namun nama lengkap kamu tidak lagi Tang Ying, apakah kamu mengerti? Selanjutnya, aku hanya bisa membawamu ke sini. Kamu harus melakukan perjalanan di sisa perjalanan kamu seorang diri. Pergilah sejauh mungkin dari sini, dan jangan kembali ke sini. Chu Feng menginstruksikan Tang Ying. Chu Feng, apakah kita bisa bertemu lagi di masa depan? Tanya Tang Ying. Jika takdir menginginkannya, kita pasti akan bertemu lagi, kata Chu Feng. Dalam hal ini, apakah kamu akan menghilangkan semua orang dari keluarga Tang kami? Tanya Tang Ying. Sebaiknya kamu tidak bertanya tentang masalah ini. Aku khawatir jawabannya akan membuat kamu merasa tidak nyaman, kata Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Tang Ying terdiam. Dia tahu bahwa Chu Feng pasti tidak akan menyayangkan orang-orang dari keluarga Tang. Meskipun orang-orang dari keluarga Tang telah mengkhianatinya, tapi tetap saja mereka adalah kerabatnya. Kasih sayang bertahun-tahun bukanlah sesuatu yang bisa dihapus dengan mudah. Setelah berpikir bahwa ayah dan kakak laki-lakinya semua akan dibunuh, dia merasa sangat sedih dan enggan. Namun demikian, dia tidak tahu bagaimana cara membujuk Chu Feng untuk menghindarkan mereka. Karena bagaimanapun, keluarga Tang memang telah melakukan kesalahan besar pada Chu Feng. Selanjutnya, dia juga berutang budi luar biasa pada Chu Feng. Tidak peduli apa, aku masih harus berterima kasih, kata Tang Ying kepada Chu Feng. Berhentilah bertingkah bodoh. Di masa depan, kamu harus memastikan untuk tidak mempercayai orang dengan mudah. Kamu harus ingat, kamu harus menjaga diri sendiri, kata Chu Feng kepada Tang Ying sambil tersenyum. Tang Ying mengangguk. Cepat pergi, aku akan memantaumu dari jauh, kata Chu Feng. Mendengar itu, Tang Ying tersenyum manis. Dia tidak ingin Chu Feng melihat ekspresi sedih padanya selama perpisahan mereka, dia ingin meninggalkan kesan yang baik untuk Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena dia tahu bahwa perpisahan ini mungkin merupakan perpisahan seumur hidup. Tang Ying pun berjalan pergi. Perlahan-lahan, dia menghilang dari garis pandang Chu Feng. Adapun Chu Feng, dia merasakan lebih banyak kesedihan di hatinya. Dalam kehidupan seseorang akan bertemu banyak orang yang akhirnya akan berpisah. Tang Ying adalah salah satu orang baginya. Namun demikian, dia berharap Tang Ying bisa hidup lebih baik di masa depan. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng bisa membayangkan betapa menyakitkan baginya untuk dikhianati oleh keluarga yang paling ia cintai. Setelah diam-diam melihat ke arah di mana Tang Ying telah pergi untuk waktu yang sangat lama, Chu Feng berbalik dan mulai melanjutkan ke arah keluarga Cao. Dugaan Tang Ying benar, Chu Feng tidak akan menyisakan keluarga Tang maupun keluarga Cao. Besok, pada upacara aliansi yang diadakan di keluarga Cao, itu akan menjadi waktu bagi Chu Feng untuk memberikan keadilan pada keluarga Tang dan Cao. Keesokan harinya, upacara aliansi antara keluarga Tang dan keluarga Cao dimulai sesuai jadwal. Semua orang yang bisa memasuki tempat ini bisa dianggap terkenal, dan juga kuat di daerah tersebut. Meskipun keluarga Tang dan keluarga Cao sebenarnya tidak mau bergabung dengan aliansi ini, tapi kedua keluarga itu pada akhirnya saling membunuh belum lama ini, dan keduanya menderita korban dalam proses tersebut. Mereka harus terlihat sangat gembira karena ada banyak tamu ini, apalagi ada tetua paviliun Luyang, Yuan Zhen, dan banyak pakar lainnya hadir. Setelah melihat penampilan yang meriah dari keluarga Tang dan Cao, para tamu yang datang semua sangat terkejut.
Setelah semua, mereka telah mendengar bahwa keluarga Tang dan Cao masing-masing saling membantai satu sama lain belum lama ini. Awalnya, banyak orang skeptis ketika mereka mendengar berita bahwa keluarga Tang dan Cao akan bersekutu satu sama lain. Mereka datang ke sini dengan keraguan di hati mereka. Namun demikian, hal yang mengejutkan mereka adalah keluarga Tang dan Cao sebenarnya benar-benar akan menjadi sekutu. Meskipun mereka memiliki pertanyaan di hati mereka, tapi tetap saja orang-orang dari Paviliun Luyang juga hadir. Karena itulah, para tamu tidak mengajukan pertanyaan yang meringankan suasana hati mereka. Namun sebaliknya, mereka semua berpura-pura sangat bahagia. Dengan ini yang terjadi, upacara aliansi ini secara alami menjadi lebih hidup. Itu telah mencapai apa yang diharapkan oleh keluarga Tang dan Cao. Selama kegembiraan yang meriah, tidak ada yang memperhatikan bahwa tamu yang tidak diundang telah menyusup ke upacara aliansi ini. Orang ini secara alami adalah orang yang keluarga Tang dan Cao sedang cari, yaitu Chu Feng. Chu Feng telah mensurvei kekuatan orang-orang dari Paviliun Luyang sepanjang waktu. Alasan mengapa Chu Feng hanya mensurvei kekuatan orang-orang dari Paviliun Luyang adalah karena dia sudah mampu mengabaikan pasukan keluarga Tang dan Cao. Alasan untuk itu adalah, karena bahkan kepala keluarga terkuat mereka tidak akan cocok untuk Chu Feng sekarang. Chu Feng juga tidak menempatkan tetua Yuan Zhen itu di matanya. Di antara mereka yang memiliki kekuatan pertempuran yang sama, Chu Feng tidak takut pada siapapun. Namun demikian, Chu Feng tahu bahwa kekuatan Paviliun Luyang jelas tidak terbatas pada ini saja. Meskipun status tetua Yuan Zhen agak tinggi di Paviliun Luyang, tapi kekuatannya jelas tidak terlalu kuat. Dengan demikian, Chu Feng fokus pada survei yang lain dari Paviliun Luyang. Setelah mengamati yang lainnya dari Paviliun Luyang, Chu Feng merasa lega. Alasan untuk itu adalah, karena orang-orang dari Paviliun Luyang yang datang ke upacara aliansi ini, orang terkuat sebenarnya adalah tetua Yuan Zhen saja. Sedangkan yang lain, mereka lebih lemah daripada Yuan Zhen. Dengan demikian, Chu Feng secara alami tidak perlu takut pada mereka. Namun bahkan setelah dia memutuskan bahwa orang-orang yang hadir dalam upacara aliansi tidak akan mengancamnya, tapi Chu Feng tidak bertindak dengan segera. Alasan untuk itu adalah, karena dia ingin menikmati pertunjukan yang hebat terlebih dahulu. Adapun itu akan menjadi adegan Nyonya ke-6 kepala keluarga Cao, yang menikah dengan putra bungsu keluarga Cao. Dari Tang Ying, Chu Feng datang untuk mencari tahu bahwa meskipun putra bungsu keluarga Cao agak terbelakang, tapi dia sangat sesat, dan telah mencemari banyak wanita. Dan bahkan banyak anak yang akhirnya ditangkap oleh tangannya yang keji. Yang paling menjijikannya lagi adalah, dia bahkan akan menajiskan anak laki-laki yang masih muda dan tampan. Selain itu, banyak anak-anak dibunuh olehnya dari pemerkosaan karena terlalu muda. Tindakan itu, dia pastilah seekor binatang. Adapun ibu hewan itu, yang disebut Nyonya ke-6, dia juga bukan orang yang baik. Awalnya, orang yang disukai kepala keluarga Cao sebenarnya adalah saudara kembar Nyonya ke-6. Namun demi posisi dan kekayaan, Nyonya ke-6 secara pribadi telah menyebabkan kematian saudara kembarnya. Kepala keluarga Cao juga tahu tentang masalah ini. Namun tetap saja, bahwa orang mati tidak dapat dihidupkan kembali. Selain itu, penampilan Nyonya ke-6 sama persis dengan penampilan saudara kembarnya. Dengan demikian, tidak hanya kepala keluarga Cao tidak membunuhnya, ia malah mengambilnya sebagai istrinya. Setelah Nyonya ke-6 menikah dengan keluarga Cao, dia segera menimbulkan masalah. Setiap pelayan yang tidak disukainya, itu segera dibunuh olehnya. Dia benar-benar sangat kejam. Dengan demikian, Chu Feng tidak merasa bersalah ketika melakukan hal seperti itu kepada ibu dan anak itu. Sebagai gantinya, dia merasa bahwa itulah yang pantas mereka terima. Karena bagaimanapun, dia merasa bahwa apa yang dia rencanakan bisa dikatakan membantu surga melakukan perbuatan baik. Selain itu, tindakannya benar-benar akan mempermalukan keluarga Cao, dan juga mempermalukan keluarga Tang. Dengan demikian, ini bisa dikatakan membunuh 3 burung dengan 1 panah.
Upacara aliansi berlanjut tanpa hambatan. Itu hanya sebuah upacara yang menyebabkan seseorang merasa mengantuk. Setelah upacara aliansi berakhir, sorotan Chu Feng hari itu, pernikahan antara Tang Ying dan putra bungsu keluarga Cao, akhirnya muncul di atas panggung. Ketika Cao Yu muncul di panggung, banyak orang ingin tertawa. Orang itu sangat jelek, dan seolah-olah dia hanya lembut di kepala. Mulutnya bengkok, dan matanya miring. Selanjutnya, air liur menetes dari mulutnya tanpa henti. Penampilannya tidak menyerupai kepala keluarga Cao ataupun ibunya. Namun jika hanya itu yang ada, kerumunan tidak akan ingin tertawa. Yang paling penting adalah, dia dibantu ke atas panggung oleh dua gadis pelayan. Lebih jauh lagi, saat dia berjalan, matanya tertuju pada dada gadis pelayan tanpa henti. Semakin dia melihat, maka semakin banyak air liur yang dia tumpahkan. Penyesatannya sangat jelas. Melihat Cao Yu bertindak seperti ini, desas-desus tentang nafsu keterlaluannya pun telah diverifikasi. Ketika memikirkan seorang cacat yang tidak memiliki kecerdasan, dan bahkan tidak tahu siapa orang tua dan saudara kandungnya, namun dengan memiliki nafsu dan berpikir tentang melakukan hal-hal mesum sepanjang hari, bagaimana mungkin seseorang tidak merasakan dorongan untuk tertawa? Apa yang terjadi dengan keluarga Cao? Ini adalah kesempatan yang menyenangkan bagi tuan muda Cao Yu, mengapa tangan dan kakinya terikat. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar dari kursi jauh. Suara ini pun menarik perhatian orang banyak. Secara alami, itu adalah Chu Feng yang berbicara. Namun demikian, tidak ada yang tahu bahwa itu adalah Chu Feng. Setelah semua, Chu Feng telah menyamarkan penampilannya. Apa yang sedang terjadi? Apakah keluarga Cao benar-benar mengikat anggota badan Cao Yu? Mengapa mereka melakukan itu? Mendengar kata-kata itu, semua orang terkejut. Namun setelah diperiksa lebih dekat, mereka memperhatikan bahwa sementara tangan Cao Yu ditutupi oleh pakaian pengantin prianya, dan mereka sama sekali tidak bergerak. Sepertinya mereka benar-benar terikat. Pada saat ini, kerumunan akhirnya menyadari, mengapa Cao Yu tidak melakukan apa-apa meskipun dia hampir gila dengan nafsu oleh dua gadis pelayan yang mendukungnya. Dan ternyata, tangannya itu diikat. Bahkan jika dia ingin pindah, dia tidak akan bisa. Hahaha, putra bungsu aku kurang perhatian ketika dia melatih keterampilan bela diri beberapa hari yang lalu. Itu menyebabkan tangannya terluka, dan itulah sebabnya lengannya tidak bergerak. Kepala keluarga Cao menjelaskan. Jadi tuan muda Cao Yu juga tahu keterampilan bela diri. Ini adalah pertama kalinya aku mendengar hal itu, hahaha. Chu Feng tertawa mengejek. Selanjutnya, tawanya sangat keras. Praktis itu segera memenuhi seluruh keluarga Cao. Sementara orang lain mungkin takut dengan keluarga Cao, tapi Chu Feng tidak takut pada mereka. Setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, banyak orang yang hadir juga memiliki keinginan untuk tertawa. Alasan untuk itu adalah, karena mereka semua tahu bahwa meskipun Cao Yu memiliki kultivasi, tapi itu telah ditanamkan kepadanya oleh keluarga Cao menggunakan metode khusus, dan sebenarnya ia tidak tahu bagaimana cara berkultivasi. Dengan demikian, itu benar-benar omong kosong bagi kepala keluarga Cao untuk menyatakan bahwa, Cao Yu telah melukai tangannya karena dia berlatih keterampilan bela diri. Lebih lanjut lagi, setelah berpikir bahwa kepala keluarga Cao berbohong karena dia berusaha menyembunyikan faktanya kalau putranya terlalu mesum, maka orang-orang yang hadir merasa itu bahkan lebih menggelikan. Namun karena menghormati keluarga Cao, tidak ada satu orang pun yang berani tertawa. Satu demi satu, mereka semua menelan tawa mereka. Hahaha, teman kecil, kamu benar-benar tahu cara memecahkan lelucon. Tidak ada seorang pun di keluarga Cao kami yang tidak tahu bagaimana melatih kultivasi bela diri. Apalagi, ketika itu adalah putra aku. Kepala keluarga Cao berkata dengan senyum berseri-seri. Meskipun dia berbicara dengan ramah, tapi tatapan yang dia gunakan saat memandang ke arah Chu Feng, itu berisikan jejak niat membunuh. Dia menggunakan niat membunuh untuk mengancam Chu Feng. Selanjutnya, transmisi suara memasuki telinga Chu Feng. Itu adalah transmisi suara dari orang-orang keluarga Cao.
Beberapa bertanya siapa Chu Feng, dan yang lain menyuruh Chu Feng untuk memperhatikan kata-katanya. Singkatnya, sama seperti tatapan kepala keluarga Cao, mereka semua mengancam Chu Feng. Semua hal yang terjadi sekarang adalah hal-hal yang telah diantisipasi oleh Chu Feng. Tentu saja, Chu Feng tidak takut dengan situasi seperti ini. Alasan untuk itu adalah, karena bahkan jika keluarga Cao tidak mencoba melakukan apapun padanya, dia masih tidak akan membiarkan mereka. Faktanya, bukan hanya orang-orang dari keluarga Cao yang tidak menyukai Chu Feng, bahkan orang-orang dari Paviliun Luyang juga merasa jijik pada Chu Feng. Tidak peduli apa, keluarga Cao adalah kekuatan tambahan untuk Paviliun Luyang. Bagi Chu Feng untuk menghasut masalah bagi keluarga Cao seperti itu, ini berarti dia juga tidak menempatkan Paviliun Luyang mereka di matanya. Namun untuk Chu Feng, dia tidak peduli tentang semua ini. Alasan untuk itu adalah, karena dia tidak berencana untuk menyisihkan keluarga Cao, keluarga Tang, ataupun Paviliun Luyang hari ini. Pergi dan bawa pengantin wanita keluar. Jangan memegang kesempatan seremonial ini, Tetua Yuan Zhen berkata. Dia mengucapkan kata-kata itu untuk meringankan situasi canggung. Siap. Orang-orang dari keluarga Cao memahami niat baik Tetua Yuan Zhen. Tanpa ragu, mereka segera membawa karakter utama lainnya hari ini, yaitu Tang Ying ke atas panggung. Ketika Tang Ying dibawa ke panggung, kepalanya ditutupi oleh penutup kepala dan wajah. Tabir itu sangat istimewa, dan mampu menghalangi segala macam metode pengamatan. Dengan demikian, tidak ada yang bisa melihat penampilan wajahnya. Sebenarnya, bahkan jika penutup kepalanya dilepas, maka tidak ada yang bisa menemukan bahwa itu bukanlah Tang Ying. Setelah semua, pembentukan formasi perubahan wajah yang telah disiapkan Chu Feng masih berada di sana. Dan hanya Chu Feng yang bisa mengangkat pembentukan formasi itu. Jadi pada saat ini, orang yang melakukan ritual berlutut dan membungkuk ke langit dan bumi dengan Cao Yu, atau orang yang menikahinya, itu bukanlah Tang Ying. Namun sebaliknya, itu adalah ibu kandung Cao Yu. Busur pertama ke surga dan bumi. Busur kedua untuk orang tua seseorang. Suami dan istri, saling membungkuk. Ketika penghulu pernikahan meneriakkan instruksi terakhir, Cao Yu dengan bantuan para gadis pelayan, dia membungkuk pada Tang Ying. Satu hal yang layak disebutkan adalah, bahwa Tang Ying didukung oleh seorang gadis pelayan keluarga Cao yang kuat selama upacara berlutut dan membungkuk. Alasan untuk ini secara alami adalah, karena mereka takut Tang Ying akan menolak untuk melakukan upacara. Namun demikian, tidak ada yang akan menduga bahwa orang yang berlutut dan membungkuk dengan Cao Yu sama sekali bukanlah Tang Ying. Namun sebaliknya, itu adalah ibu Cao Yu sendiri. Wush! Chu Feng melambaikan lengan bajunya. Tiba-tiba saja, gelombang angin tiba-tiba menyapu dan bergerak langsung menuju tahap pernikahan. Wush wush wush. Sebagai tanggapan, kepala keluarga Cao yang duduk di atas panggung juga melambaikan lengan bajunya, dan melepaskan auranya di peringkat 7 Half Martial Ancestor. Dia berencana menggunakan kekuatannya sendiri untuk menekan angin itu. Namun meaki begitu, angin tersebut tiba-tiba saja melaju kencang. Meskipun mayoritas angin ditekan oleh kepala keluarga Cao, tapi masih ada hembusan angin yang mencapai pengantin wanita di atas panggung. Angin itu meniup selubung merah yang menutupi wajah pengantin wanita. Ketika kerudung merah diangkat, ekspresi kerumunan semua berubah menjadi ekspresi yang mengejutkan. Ini terutama bagi orang-orang keluarga Cao. Mereka berdiri di sana seolah membatu, dan mereka benar-benar terpana. Segera, kulit mereka menjadi pucat. Itu sepertinya bukan nona muda keluarga Tang, seru kerumunan. Tang Ying bisa dianggap sebagai selebriti di wilayah sekitarnya. Dengan demikian, banyak orang yang mengenalinya. Ketika mereka menemukan bahwa wanita di atas panggung itu bukan Tang Ying, mereka semua benar-benar terkejut. Karena bagaimanapun, hari ini adalah upacara pernikahan antara Tang Ying dan Cao Yu. Tiba-tiba saja, tangisan kejutan terdengar dari kerumunan. Bukan, itu nyonya ke-6. Apa? Nyonya ke-6 keluarga Cao, bukankah dia ibu kandung Cao Yu? Seru kerumunan.
Kerumunan semua terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Meskipun tidak banyak orang yang pernah bertemu Nyonya ke-6 keluarga Chao sebelumnya, tapi banyak orang yang tahu bahwa Nyonya ke-6 keluarga Chao adalah Ibu Chao Yu. Oh surga, ini benar-benar Nyonya ke-6. Ini berarti bahwa Chao Yu telah menjalani upacara pernikahan dengan ibunya sendiri. Oh surga, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mengapa tuan keluarga Chao akan menjodohkan istrinya sendiri dengan putranya? Seru kerumunan. Kerumunan semua tertegun dan bingung, apa yang sebenarnya dipikirkan keluarga Chao. Adapun orang-orang dari keluarga Chao, mereka merasa bahwa mereka benar-benar tercela. Ini terutama berlaku untuk kepala keluarga Chao. Kulitnya berubah dari biru menjadi ungu, dan kemudian dari ungu menjadi hijau. Dan dia hampir menjadi gila. Tang Haichuan, apa artinya ini? Dengan marah, kepala keluarga Chao memandang kepala keluarga Tang. Dia berpikir bahwa ini disebabkan oleh keluarga Tang. Kenapa kamu meneriaki aku? Bukankah aku sudah menyerahkan putri aku ke keluarga Chao kamu? Mengapa kamu menuntut sesuatu dari aku sekarang? Kepala keluarga Tang segera mengalihkan tanggung jawab dari dirinya sendiri. Adegan macam apa ini? Bahkan sebelum pernikahan dimulai, kamu sudah mengirim putri kamu pergi. Apa arti di balik itu? Kepala keluarga, mengapa aku jadi bingung? Tepat pada saat ini, suara Chu Feng terdengar lagi. Kurang ajar, orang yang menyebabkan angin sebelumnya adalah kamu. Siapa kamu sebenarnya? Kamu berani membuat masalah di keluarga Chao-ku. Kepala keluarga Chao menunjuk ke Chu Feng dan berteriak dengan marah. Pada saat ini, kerumunan yang hadir semuanya mengalihkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Sejak awal, Chu Feng telah menciptakan masalah bagi keluarga Chao. Orang-orang yang hadir juga ingin tahu persis, siapakah lelaki pemberani ini. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.